Belum ya Bu, rekamannya belum muncul. Ya, Oke. silakan Bu. Selamat siang, Bu Yayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Betul ini siang. dengan Bu Yayah ya? Ya, Oke Bu Yayah, di sini dengan Bu Eni ya. Kita akan coaching ya tentang apa yang dipermasalahkan oleh Ibu. Semoga nanti saya bisa membantu permasalahan yang sedang terjadi di dalam diri Ibu Yayah. Mangga, apa bisa dijelaskan seperti apa? baik. Itu saya itu sebetulnya dibilang pemalu juga tidak ya Bu ya, saya tidak pemalu. Cuma saya suka kurang percaya diri kalau berbicara di depan orang banyak. Saya lebih memilih aman, saya lebih memilih diam. Gitu ya. Tetapi pada saat saya diminta untuk berbicara, biasanya saya mulai tumbuh tuh percaya dirinya. Cuma untuk memulainya saya merasa susah sekali. Sampai pernah kejadian ya Bu ya, saya dalam satu diklat gitu, itu saya melihat wah orang-orang itu dari mana-mana datang gitu kan, dari nasional kan itu ya Bu ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, pokoknya banyak sekali orang. Nah, saya itu karena merasa tidak percaya diri, saya belajar terus gitu ya, belajar terus. Tapi setelah semuanya ada di kepala saya, begitu saya mau sampaikan, lupa gitu, semua lupa gitu kan, begitu giliran saya tampil saya lupa. Itu sering kali seperti itu. Sampai saya bilang, aduh saya harus bagaimana ya, kenapa saya ini kok punya kebiasaan jelek, suka tidak percaya diri, padahal saya udah belajar, ilmunya intinya saya udah mengerti, tapi begitu di depan orang saya nggak bisa gitu mengungkapkannya. Nah, itu permasalahan saya Bu Eni, beneran harus bagaimana ya Bu Eni ya. Bu Yaya, mohon maaf sebelum kita melanjutkan ke ini ya, ke permasalahan Ibu, kita sepakati dulu jika nanti di dalam coaching ini ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati Bu Yaya ya, jangan dipendam karena lebih enak ya diungkapkan langsung ya Bu ya. Iya Bu. Nanti di situ akan ada penyelesaiannya. Begitu ya Bu ya. Oke. Ya, ya, sekarang saya tanya Bu, sebenarnya tujuan Ibu itu apa sih ya ketika menuntut ilmu ataupun ketika hadir di dalam tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kawan Ibu, itu tujuannya apa? Kalau saya tujuan itu, saya orangnya tidak terlalu ngoyo ya Bu ya, banyaknya faktor kebetulan sebetulnya. Jadi saya tuh seperti gini, saya waktu ikut yang jadi PBG aja, saya sebetulnya tidak daftar, istilahnya tidak daftar, tapi didaftarkan oleh kepala sekolah. Jelek sekali saya itu memang, tidak punya inisiatif. Kemudian banyaklah gitu ya, banyak sekali kesempatan itu banyak karena faktor kebetulan. Pernah saya itu juga motivasi saya kan hanya sekedar ikut lah, tanpa ingin jadi juara apa-apa, sekedar ikut saja. Cuman walaupun sudah jadi juara pun itu saya masih tetap nggak pede gitu. Sampai pernah Bu, kegiatannya itu namanya apa sih itu, asesor ya, diklat asesor. Nah itu asesornya sampai bilang gini, semua teman-teman tuh nyalamin saya, salam gitu. Wah Ibu selamat ya Bu ya, selamat ya. Saya kan belum tahu ya apa ya gitu pada nyalamin saya, ada apa sih saya bilang gitu kan. Ya Ibu nanti juga tahu sendiri. Nah begitu selesai rupanya mereka udah mulai ngobrol-ngobrol, saya itu mau ngobrol sama asesor aja nggak berani Bu. Saya mah diem aja. Teman-teman yang lain kan pada ngobrol gitu kan, saya mah diem aja. Sampai si asesor itu, si master asesornya bilang gini, yang bisa menjawab nomor, saya lupa ya nomor berapa, yang bisa menjawab nomor ini hanya Bu Yaya saja. Ya, wajar kalau seperti itu, orang saya belajar aja ya Bu ya, kerjaan saya itu karena saya kurang percaya diri, saya belajar aja. Nah, udah gitu juga besoknya di materi yang lain kumat lagi itu rasa tidak percaya diri. Mau ke depan itu sepertinya aduh megang apa dulu ya. Nah, itu jeleknya saya. Kalau motivasi saya sebetulnya hanya sekedar ikut meramaikan, itu motivasi saya itu tidak ingin jadi juara, tidak ingin menonjol gitu, saya lebih banyak diem. Kenapa? Karena kurang percaya diri dan kurang bisa ngomong, jadi kemampuan verbal saya ini berantakan. Itu gimana ya Bu ya? Tapi saya lega ini bisa ngobrol dengan Bu Eni.
bisa dikoncing sama Bu Eni lega rasanya. Ya, Ibu, faktor kebetulan, Bu. Nah, faktor kebetulan ini bisa jadi berhubungan dengan kodrat alam yang ada di dalam diri Ibu. Nah, inilah saatnya Ibu menggali kepercayaan diri Ibu bahwa memang kodrat alam Ibu itu menjadi seorang juara yang patut dimotivasi oleh orang lain ya, yang patut menjadi inspirasi untuk orang lain. Karena apa? Di sini kepercayaan diri Ibu itu, kenapa Ibu tidak percaya diri? Padahal potensi Ibu itu bisa dilihat oleh orang lain ya. Dengan Ibu tidak melihat potensi diri Ibu sendiri, orang lain melihat. Di situlah ada sebuah keistimewaan penghargaan dari orang lain untuk Ibu yang Ibu tidak sadari. Iya, betul. Nah, ini patut digali. Oh iya, betul. Aku bersyukur nih. Orang lain kok peduli banget ya terhadap saya. Saya harus bertanggung jawab dengan kepedulian orang lain kepada saya gitu. Caranya saya siap ya. Saya siap menjadi diri saya sendiri. Nah, itu Bu ya. Jadi orang diri sendiri menyadari potensi Ibu sendiri, Ibu tidak akan merasa malu. Karena memang posisi saya ini sekarang sudah dipercaya oleh orang lain. Ketika saya dipercaya oleh orang lain, maka saya harus tumbuh menjadi diri sendiri, harus tegar, harus berani, bahwa saya ini memang bisa gitu ya. Tanamkan itu dalam diri Ibu. Saya bisa. Ya, saya oleh orang lain kepada diri saya. Mungkin itu ya Bu ya, karena Ibu benar-benar bagus gitu. Kodrat alamnya memang sudah ada kodrat alam dari sono ya Bu ya. Ibu artinya gini, itu kodrat alam itu rezeki. Rezeki Ibu yang tidak pernah disangka oleh Ibu. Rezekinya lewat siapa? Lewat orang lain. Yaitu lewat kepala sekolah Ibu yang mendaftarkan Ibu sebagai CPP atau yang lainnya ya Bu ya. Lewat orang lain yang memang sangat mempercayai Ibu bahwa Ibu itu mampu, itu rezeki Ibu. Rezeki yang harus selalu disyukuri dan bahwa inilah kodrat saya gitu. Nah, dengan adanya kodrat saya seperti ini, saya harus berdiri, saya harus tegar dan saya harus percaya diri. Ya Bu ya, karena kepercayaan yang Ibu gali dalam diri Ibu, itulah yang akan memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan untuk mempercayai Ibu. Nah, ketika itu terjadi, yang mempercayai Ibu itu akan bangga sekali. Oh, saya tidak salah memilih Bu Yaya, gitu ya. Saya tidak salah menjadikan Bu Yaya seorang inspirator atau seorang A, gitu ya Bu ya. Berarti pilihan saya ini benar. Ibu, tapi saya juga sering gagal. Gagal juga sering Bu. Gitu. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa ya, ketika Ibu gagal, Ibu jangan putus asa. Ibu hanya meminta maaf saja, aduh mohon maaf ya gitu Bu, kepala sekolah tidak sesuai dengan keinginan Ibu. Saya yakin orang lain pun akan menyadari gitu Bu. Tetapi jangan sampai Ibu itu tidak percaya diri hanya karena kegagalan ya. Jadi pengalaman kegagalan itu adalah menuju masa depan ya Bu, yang masa depan yang baik ya Bu, masa depan yang berhasil gitu ya. Karena kegagalan itu adalah guru yang paling indah Bu, guru yang paling istimewa. Tanpa kegagalan Ibu tidak akan bisa belajar ya. Dengan adanya kegagalan Ibu bisa belajar karena orang sukses itu belum tentu orang sukses itu ada gagalnya di tengah jalan gitu ya. Tanpa kegagalan mereka tidak akan sukses gitu. Itu harus dipahami oleh Ibu, karena hidup sukses harus mengalami kegagalan terlebih dahulu. Ya, saya ingat kalau gitu memang gagal dulu ya Bu ya, gagal dulu baru berhasil. Tapi saya itu Bu, berhasil aja udah nggak percaya diri, apalagi pada saat gagal. Pada saat gagal itu saya depresi Bu.
depresi, merasa jadi diri yang tidak berguna, merasa jadi tidak berguna, nggak mau ngapa-ngapain. Sampai dikasih, sampai pernah pengalaman saya itu kan saya gini, waktu itu orang tua saya lagi sakit, saya udahlah saya pulang aja nggak ikut ini. Terus kepala sekolah bilang, udah ibu aja yang masuk di guru berprestasi. Nah teman saya ada yang ingin WA aja terus, Bu, gimana Bu ini? Saya bilang gini, kalau saya mundur dianggapnya saya nggak mampu sama kepala sekolah. Tapi saya juga bingung, oh ya saya lagi sakit gitu kan. Terus kata kepala sekolah kan cuma sebentar, katanya apa seleksinya cuma 1 hari besok, gitu kan. Tapi orang itu kan terus-terusan apa minta gitu kan, minta karena mungkin dia udah lebih siap daripada saya. Terus akhirnya saya tetap bertahan tuh Bu, saya bertahan biar sampai jam 3:30 saya matikan itu karena saya tidak bisa ngomong, saya matikan apa WA supaya tidak buka-buka gitu kan. Begitu maghrib saya buka, banyak banget ya nungguin keputusan saya. Karena saya itu orangnya nggak berani ya, saya diam aja nggak saya jawab, nggak kasih kepastian. Besoknya saya berangkat. Dan alhamdulillah itu nggak gagal, alhamdulillah tidak mengecewakan gitu, tidak mengecewakan, itu berhasil. Nah dari situ saya timbul percaya diri, oh berarti untung aja saya nggak mengalah di situ. Kadang-kadang memang harus strong. Cuman Bu, saya itu dalam posisi benar pun kadang-kadang nggak berani. Contohnya pernah Bu, HP saya itu diambil sama si A, dia juga guru baru diambil. Saya tahu itu HP gitu kan, saya cuma lihat, Papa lihat tuh HP-nya, saya tahu kan, saya kenal ya ciri-ciri, oh ini HP saya, tapi saya nggak berani, Pak ini HP saya nggak berani, coba saya kasih balikin lagi, ya udah deh, gitu. Udahnya saya cuma curhat ke teman, itu ternyata HP saya ada di si Anu loh, oh kamu tuh gimana gitu kan, digituin ya sama teman saya, kenapa nggak diambil aja, oh itu, nah itu keberanian saya itu, ya ampun Bu, saya juga tidak berani, padahal itu benar, itu HP saya tahu banget percis sampai dalam-dalamnya juga, gores-goresnya saya ingat, dan pokoknya itu udah yakin itu HP saya. Tapi saya waktu dia bilang enggak, saya begini berdalit, saya sudahlah, saya jeleknya gitu ya Bu ya, selalu jadi pecundang, selalu jadi nggak tahu lah Bu. Tapi dengan dengan Bu ini saya merasa itu bukan apa ya, ada sedikit semangat gitu, ada sedikit semangat bahwa betul mungkin yang dibilang Bu Eni, iya itu bukan saja. Kalau mudah-mudahan benar ya Bu. Ya Bu Eni. Iya, itu bukan sikap jelek Bu, itu adalah sikap komitmen yang Ibu miliki ya. Tetapi Ibu itu memiliki apa ya, komitmen dan sikap yang orang lain tidak tahu, sehingga ketika saatnya ini ternyata itu bukan jelek Bu. Itu sikap yang dimiliki Ibu yang tidak Ibu sadari, kayak tadi ya HP, Ibu mungkin bukan Ibu nggak berani, tapi Ibu menghargai orang itu gitu loh, menghargai orang itu. Kalau saat itu saya langsung bilang, oh ini HP saya ya, kalau Ibu ini kalah berargumen saat itu, bisa-bisa Ibu yang malah dipermalukan kan gitu. Kalau memang Ibu tidak punya argumen yang lebih, tetapi kan di sini Ibu langkahnya sudah bagus. Cuman ada satu hal di mana kalau Ibu salah curhat ke salah orang ya, itu bisa jadi pemicu untuk itu. Saya ketika hal itu tumbuh, kepercayaan diri itu tumbuh di dalam Ibu, aku tidak percaya diri, maka saran saya itu Ibu sholat dan curhatlah kepada Tuhan ya, kepada Allah yang di atas. Ada ketenangan tersendiri lah. Makanya ketika Ibu bingung nih, saya harus kemana? Kalau di dalam Al-Quran sendiri istikharah lah ya Bu ya, istikharah lah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan mengikuti perintah atasan, atau memang saya harus mundur ya? Insya Allah dengan istikharah, dengan membaca Al-Quran, itu salah satu usaha untuk memberikan ketenangan di dalam hati ya Bu ya, gitu. Dan kita curhat kepada Allah, ketika kita nggak berani itu curhat kepada Allah, insya Allah nanti akan ada jalan terbaik ya. Saya yakin akan ada jalan terbaik untuk Bu Yaya gitu ya. Apakah itu orangnya mengembalikan dengan sadar diri ya ke Bu Yaya gitu.
itu rahasia Allah. Yang terpenting ketika ada permasalahan, curhat yang pertama kali itu adalah kepada Tuhan kita ya Bu ya, kepada Allah atau kepada suami kita. Jangan sampai curhat yang pertama kali itu adalah curhat ke teman kita, tetapi kadang kita tidak tahu gitu ya apa yang dipikirkan oleh teman kita ya Bu ya. Semoga saran saya ini bisa menjadi pencerahan. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih percaya diri. Ya. Untuk kedepannya saya akan yakin dengan kemampuan saya sendiri, insya Allah. Pasti bisa, ya pasti bisa ya Bu Yaya, pasti bisa. Ya, terima kasih Bu Yaya bisa hadir di dalam acara coaching saya. Semoga setelah diadakan coaching ini, Bu Yaya kepercayaan dirinya akan lebih baik. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya dalam acara saya ini. Amin. Terima kasih Bu Eni. Saya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.